Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang istilah nota dan faktur. Sebelum kita masuk ke dalam faktur dan nota, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan potongan berat ya, tara ekstra, tara pembungkus, refraksi, potongan lain secara khusus. Keempat, faktor ini adalah suatu yang mempengaruhi harga dari suatu isinya, suatu obat gitu ya. Misalnya dalam obat itu ada apa, misalnya pembungkusnya apa, pembungkusnya atau kardusnya, refraksi ada misalnya penurunan kadarnya atau penurunan jumlah volumenya karena dia menguap ya, atau potongan lain secara khusus lainnya ya. Misalnya dari berat dari botolnya atau apanya yang mempengaruhi dari berat zat tersebut ya. Jadi kita harus menghitung sebenarnya neto atau zat yang benar-benar aslinya itu berapa gitu ya. Oke. Ada istilah namanya bruto dan neto. Kalian pernah lihat pasti di suatu kemasan obat ada berat neto atau namanya berat bersih. Nah, apa bedanya bruto dan neto? Bruto adalah berat barang beserta pembungkusnya dan kemasannya. Ya, misalnya suatu sirup misalnya 60 gram. Ini netonya misalnya 60 gram. Tapi brutonya bisa sampai 100 gram karena misalnya botolnya tuh berat. Ya, berat botolnya dihitung berapa, tutup botolnya berapa, namanya berat bruto. Digabung dengan berat botolnya. Dan kalau neto benar-benar berat sirupnya atau bahan obatnya, berat barang setelah dikurangi potongan-potongan berat lainnya misalnya pembungkus, botol dan lain-lainnya tuh ya. Potongan harga ini ada dua macam potongan harga, yaitu rabat, itu potongan yang diberikan jika membeli dalam jumlah partar besar dan biasanya diberikan kepada pihak yang akan menjual kembali. Misalnya beli satu karton ya, mendapat potongan, biasanya kan dia tidak untuk diecer tapi dijual kembali, atau tidak untuk digunakan tapi dia menjual kembali produk tersebut ya, makanya dia mendapat potongan atau rabat dari suatu supplier atau PBF-nya. Potongan tunai adalah potongan kontan diberikan kepada pembeli ya apabila pembayaran dilakukan tunai ya. Misalnya kalau kredit misalnya tanpa potongan, tapi kalau cash biasanya dapat potongan atau diskon. Macam-macam biaya, ada biaya lelang, komisi, biaya ongkos, kurtasi atau provisi. Ini adalah contoh soal perhitungan menghitung suatu apa yang tersusun dalam faktur pembelian ya. Seorang pedagang Simplicia di Jakarta menyuruh komisioner di Solo untuk membeli 20 kg Simplicia. Taranya 2%, tara ekstra 1%, harga 3.000 kg per neto, kilogram neto, rabatnya 4%, potongan tunainya 1,5%, dan biaya lelangnya 1%. Komisioner memperhitungkan ongkos angkut ke Jakarta sebesar 1,5 juta. Kurtasi dan komisi, susunlah faktur pembelian sebagaimana harus dibuat oleh komisioner ya. Jadi kita harus membuat suatu faktur dengan berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli ya, karena dipotong-potong dengan tara-tara ekstra, tara pembungkus dan lain-lain, serta potongan-potongan yang telah tertera dalam soal. Ada berat kotor ada 20 kg, tara ekstra 200 kg. Nah, dihitungnya adalah 1%, jadi 200 kg. Ya, taranya 396. Ya. Berat bersihnya berarti berapa? 19,404 karena sudah dikurangi dari tara-tara yang harusnya 19,404 ya, dikali 3.000 untuk
dia menghitung dari berapa kilo, harga per kilonya jadi Rp3.000. Rabatnya ya 2,328 ya. Ini adalah hasilnya dikurangi ya dari potongan-potongan tersebut. Biaya lelangnya 558.838. Oke, potongan tunainya 838 karena dibayar dengan tunai. Ongkos-ongkos karena kita harus perjalanan ya dari luar kota ya, bisa 1,5 juta. Ini akan menambah biaya dari supply biaya kita pengiriman ya. Ini adalah komisi 5% ya. Misalnya untuk supirnya, untuk lain-lain ya. Harga pokok berarti harga pembelian bersih 59372. Oke. Itu adalah contoh dari perhitungan dalam faktur ya. Ini adalah perbedaan antara komisioner dengan makelar. Misalnya untuk komisi ini, misalnya kamu memberikan komisi pada yang membantu dalam proses jual beli produk kamu gitu ya. Kita bedanya kan adalah komisioner atau komisi yang berhasil kita harus memberikan komisi pada seseorang. Jabatannya bebas bertindak atas nama perintah atau sendiri ya, memikul beban kewajiban keuangan, perwakilan tidak langsung. Kalau makelar diangkat pemerintah dan sumpah bertindak atas nama penyuruhnya, tidak memikul kewajiban keuangan, merupakan perwakilan langsung ya. Jadi komisioner tidak langsung, makelar perwakilan langsung dari penjualnya, seperti itu. Oke, itu aja materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.